Halo, saya Adi. Di video kali ini saya akan mereview preamp dari Wave, yaitu DS Pro StackGrid 1000. Ini versi yang lebih kecil atau channelnya yang lebih sedikit dibanding DS Pro StackGrid 4000. Di StackGrid 4000 memiliki 32 input dan 16 output untuk analognya, sedangkan digital AES-EBU ada 4 XLR input dan 4 XLR output. Nah, sedangkan di DS Pro StackGrid 1000 di bagian depannya ini hanya ada 8 input XLR, kemudian ada outputnya headphone, ini ada 2 dan ada levelnya. Dan di bagian belakangnya ini ada 4 XLR output analog, dan di sampingnya ada XLR input AES-EBU dan output AES-EBU. Dan di sampingnya ada SoundGrid port, ini LAN yang bisa dihubungkan ke beberapa perangkat hanya melalui ini, dan juga gigabit switch. Untuk lebih detailnya kita bahas mulai dari input channel. Nah, di bagian input channelnya di panel depannya ini ada 8 XLR Neutrik 3 pin mulai dari input 1 sampai dengan input 8. Di bagian inputnya ini di bawah XLR-nya ini ada LED indikator signal, ini ada S, kemudian di sampingnya ada phantom power. Ini warnanya merah biasanya ketika on phantomnya. Nah, di setiap channelnya ini ada masing-masing 2 LED indikator. Dari setiap input signalnya ini memiliki impedansi 2,86 ohm dengan input gainnya mulai dari minus 4 dB hingga plus 60 dB. Untuk dynamic range-nya di bagian inputnya ini 115 dB. Kemudian di sampingnya ini ada 2 output headphone, di mana di masing-masing outputnya ini memiliki output 150 mW di 16 ohm di setiap outputnya ini. Ini output TRS, jadi stereo, kemudian ini levelnya. Ini output 1, ini output 2, jadi masing-masing yang bisa dirouting di dalam LV1-nya. Kemudian di sampingnya lagi ini ada network, LED indikator, kemudian ada power LED indikator. Di bagian atasnya ini ada StackGrid 1000, ini tipe dari DS Pro nya. Nah, sedangkan di bagian belakangnya saya akan balik posisinya ini seperti ini. Di bagian belakangnya ini ada power AC cord input yang bekerja mulai dari 100 sampai 240 volt di 50 atau 60 Hz, dan di sini ada switch power on off-nya. Nah, untuk outputnya di sini ada 4 output analog yang dimana memiliki impedansi 50 ohm dari setiap output analognya, dan memiliki dynamic range yang sama di bagian input yaitu 115 dB, dan bekerja hingga maksimal di plus 24 dB di 0 dB fs. Dan di bagian sampingnya ada AES-EBU input dan ada AES-EBU output. Jadi satu XLR ini sudah mengirim 2 signal, bisa signal 1 dan 2 tergantung bagaimana kita routing di dalam LV1-nya. Di sini ada tulisan sync. Ini maksudnya AES-EBU input ini bisa digunakan untuk sinkron word clock antara perangkat satu dengan perangkat yang lain menggunakan kabel dengan impedansi 110 ohm. Di sini pastikan ketika teman-teman menggunakan input AES-EBU dan juga output harus menggunakan kabel yang memiliki impedansi 110 ohm. Nah, ini untuk sinkronisasinya, jika teman-teman menggunakan lebih dari satu, bisa output dari AES-EBU ini masuk ke input di perangkat yang lain, kemudian disinkron melalui AES-EBU sinkron. Kemudian ada SoundGrid port atau LAN di sini. Ini ada LED indikator link jika nanti terhubung atau terkoneksi. Kemudian ada power LED indikator ini jika sudah on akan menunjukkan ini nyala. Kemudian di sini ada R, ini reset, tombol resetnya. Nah, DS Pro StackGrid 1000 ini masih bikinan made in Brazil. Ini ada tulisan made in Brazil, dan di bagian atasnya ini ada serial number. Oke, untuk spesifikasinya di bagian input dan juga outputnya kita sudah bahas. Nah, untuk DS Pro StackGrid 1000 ataupun 4000 sama-sama bisa bekerja mulai dari sample rate 44,1 sampai 96 kHz. Jadi ini bisa dipilih tergantung kebutuhan teman-teman semua. Di DS Pro StackGrid 1000 ini memiliki ukuran yang hanya 1 yurak dengan berat hanya sekitar 3 kg. DS Pro StackGrid 1000 ini bisa digunakan untuk menambah preamp dari DS Pro StackGrid
4000-nya bisa di stage atau bisa digunakan untuk FOH, karena biasanya di FOH tidak perlu memiliki input dan output yang banyak, hanya beberapa input yang dibutuhkan untuk playback musik dari eksternal, misalkan dari orang multimedia atau yang lainnya. Kemudian di bagian outputnya juga tidak perlu membutuhkan banyak-banyak, hanya biasanya orang membutuhkan untuk output recording. Oke, tapi ini jika teman-teman memiliki banyak unit, ini bisa digabungkan, tinggal link atau bisa langsung masuk ke Gigabit Suite-nya ini. Untuk sinkronnya teman-teman bisa menghubungkan AES Ebu Sinkron. Nah, oke, sekarang saya sudah siapkan kabel di sini. Saya sudah siapkan kabel untuk LAN-nya. Di sini saya akan masukkan di sini. Kemudian AC cord. Nah, AC cord-nya saya masukkan. Oke, saya on. Di sini LED indikatornya nyala. Kemudian di sini juga LED indikatornya nyala. Nah, di sini ada network masih biru, berarti ini mungkin belum terhubung atau belum terrouting. Sekarang saya akan masuk ke routing di LV1-nya. Di sini saya masuk ke bagian rack. Di bagian network device saya akan tambahkan SoundGrid StackGrid 1000, kemudian oke. Nah, di bagian pojok kanan ini ada FW, ini firmware yang minta diupdate, klik aja. Nah, ini versinya masih versi yang baru produksi, sedangkan sekarang udah versi yang terbaru, langsung aja update. Proses update sedang berjalan, ini menjadi warna merah, dan update progresnya ini sedang berjalan. Ini teman-teman tunggu aja karena prosesnya hanya beberapa detik, tidak sampai 1 menit. Oke, proses update-nya sudah selesai. Di sini saya klik done. Nah, kemudian di sini meminta please restart this device. Berarti si DS Pro StackGrid 1000 ini minta dimatikan kemudian dinyalakan lagi. Saya matikan. Setelah ini mati di raknya ini, saya akan nyalakan lagi. Nah, tunggu beberapa saat, ini akan terhubung kembali dan warnanya akan menjadi warna biru. Nah, di sini ada tanda master, berarti ini menjadi masternya. Master berarti ini master, dan ini sudah bisa di-sharing. Nah, ini sudah terhubung dari DS Pro 1000, kemudian di sini ada server. Saya menggunakan laptop untuk mencoba DS Pro StackGrid 1000-nya ini, menghubungkan ke LV1-nya. Nah, di sini sudah bisa di routing di bagian input, misalkan seperti ini, dan juga di bagian outputnya seperti ini. Oke, terima kasih review singkat kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.